Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau bahas, banyak orang bingung nih guys ya, banyak orang bingung apa sih bedanya anggota IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dengan profesi konsultan pajak. Kok si Awan sering ngomong ini barang yang berbeda gitu ya, dan banyak orang jadi bingung. Jadi IKPI itu konsultan apa bukan? Konsultan itu IKPI atau bukan? Nah, sekaranglah videonya akan kita bahas teman-teman ya. By the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke, pertama kita mau bahas mengenai IKPI dengan konsultan pajak, dengan profesinya. Bedanya apa sih? Nah, teman-teman perlu pahami bahwa anggota IKPI, ya, definisi dari anggota IKPI adalah orang yang pegang kartu anggota IKPI. Sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu ya. Anggota IKPI adalah orang yang pegang kartu anggota IKPI. Kartu ini diterbitkan oleh IKPI, oke, oleh ikatan, oleh organisasi ya. Anggota IKPI bisa seorang konsultan pajak, bisa juga bukan seorang konsultan pajak. Oke? Jadi syaratnya apa dong untuk daftar IKPI? Syaratnya adalah lu sudah lulus USKP. Gitu guys ya. Nah, seorang yang lulus USKP, apakah dia otomatis menjadi konsultan pajak? Tidak. Dia mesti daftar dulu menjadi IKPI sebagai anggota IKPI, kemudian dia akan dapat rekomendasi, surat itu dikirim kepada Sikop Kementerian Keuangan, barulah dia terbit namanya izin praktek konsultan pajak. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi IKPI bukanlah tempat untuk membina konsultan pajak ya. IKPI adalah tempat untuk membina anggota IKPI, teman-teman ya. Bukan membina konsultan pajak. Oke, clear ya. Yang kedua, konsultan pajak. Apa itu konsultan pajak? Konsultan pajak atau profesi konsultan pajak adalah orang yang memegang kartu izin praktek konsultan pajak. Oke, kartu ini diterbitkan dulu oleh DJP, sekarang oleh P2PK atau P3K atau PPPK ya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Oke, orang konsultan pajak bisa seorang anggota IKPI, bisa juga bukan anggota IKPI, teman-teman ya. Nah, tetapi untuk dapat izin praktek konsultan pajak, lu harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota sebuah asosiasi konsultan pajak. Oke, perkumpulan konsultan pajak. Contohnya ya, ada 4 teman-teman ya saat ini yang gue tahu ya. Pertama, yang paling besar dan paling lama adalah IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Yang kedua, P3KPI, Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia. Ketiga, Perkopi, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia. Keempat adalah AKP2I ya, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi lu harus terdaftar menjadi anggota dari salah satu dari 4 asosiasi ini, barulah lu bisa mendaftar menjadi konsultan pajak di Kementerian Keuangan dan terbitlah surat kartu izin praktek konsultan pajak. Gitu teman-teman ya. Praktek ini adalah praktek yang salah menurut gua ya. Ini berkebalikan dengan pengacara, berkebalikan dengan dokter. Kalau dokter itu dia menjadi seorang dokter dahulu, barulah dia menjadi anggota dari ID. Setahu gue begitu ya. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Kalau pengacara, dia jadi pengacara dahulu, baru dia terdaftar di asosiasi Peradi contohnya. Ini mudah-mudahan nggak salah ya, sepemahaman gue begitu. Kalau dunia konsultan pajak terbalik. Orang jadi anggota asosiasi dahulu, baru dia dikukuhkan menjadi konsultan pajak. Jadi terbalik. Nah, jadi banyak orang bertanya, IKPI versus konsultan pajak itu bedanya apa? Yaitu ya, IKPI bukan tempat untuk membina konsultan pajak, bukan. IKPI adalah tempat untuk membina anggota IKPI yang sudah lulus USKP. Oke, anggota IKPI bisa seorang konsultan pajak, bisa juga bukan seorang konsultan pajak. Oke, setelah menjadi anggota IKPI, orang meneruskan perjalanan dia dengan mendaftar untuk dapat kartu izin praktek konsultan pajak dari negara. Kartu izin praktek itu dia dapatkan, maka dia sah sebagai seorang konsultan pajak. Oke, nah konsultan pajak itu dibina bukan oleh IKPI, konsultan pajak dibina oleh P2PK, ya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, sudah clear teman-teman ya, sudah clear. Kenapa bisa ada 4 asosiasi? Sama seperti Peradi, sama seperti yang lain-lain, teman-teman ya, terpecah karena ya lu tahu sendiri lah ya.
Nah, sekarang kita mau bahas apakah betul DJP itu menekan IKPI untuk menghantam anggotanya sendiri. Ini pertanyaan teman-teman ya, bukan pernyataan ya. Kenapa DJP bisa menekan IKPI untuk memecat anggotanya atau memberikan sanksi kepada anggotanya? By the way, ini hanya dugaan ya guys. Ini hanya dugaan, mudah-mudahan gue salah ya. Tapi bukti-bukti, fakta-fakta di lapangan mengindikasikan ke arah sana ya. Contohnya gini, kalau DJP yang mengadukan anggota IKPI, cepat sekali diproses. Kayak gue ini ya, langsung dalam waktu berapa hari, 3 hari gue langsung dipanggil, langsung disidang untuk klarifikasi. Oke? Sedangkan kalau gue yang mengadu ke DJP, nggak diproses sampai hari ini. Kemudian kalau gue mengadu ke IKPI tentang anggota IKPI, itu bisa 1 minggu, 2 minggu baru diproses. Itu pun diproses dimulai dari gue pengadu, bukan teradu. Teradu sampai sekarang nggak tahu gimana kabarnya. Sedangkan kalau DJP yang mengadukan, maka teradunya langsung dipanggil. Sedangkan pengadunya sampai hari ini nggak jelas. Oke, bagaimana Saudara S, Kak Kanwil, DJP Jakarta Barat? Contoh lain teman-teman ya, kasus anggaran rumah tangga ART yang gue lagi mau dikenakan ini ya, yaitu kasus yang akan diduga targetnya adalah pemberhentian tetap anggota IKPI. Sampai hari ini sudah mau sidang nih ya, tidak jelas siapa pengadunya, tidak jelas apa masalahnya, tidak jelas apa datanya, tidak jelas apa informasi yang mau dipermasalahkan. Terkesan teman-teman ya, terkesan ya, mudah-mudahan gue salah ya, terkesan sengaja dikabur-kaburkan fakta-faktanya. Supaya apa? Supaya gue sulit membela diri. Kan gue nggak tahu masalahnya apa, gimana mau membela diri. Terkesan. Ini terkesan teman-teman, mudah-mudahan gue salah ya, dugaan ya teman-teman ya. Terkesan diduga gue ini mau dikorbankan oleh IKPI. Terkesan IKPI ini sangat-sangat bekerja keras untuk membuktikan bahwa si Awan ini bersalah, gitu ya. Bukannya mau cari solusi, bukannya mau cari perdamaian, tapi gimana caranya kita menghantam anggota kita ini yang kurang ajar ini, gitu ya. Ini terkesan, mudah-mudahan gue salah, teman-teman ya, mudah-mudahan salah. Ini hanya terkesan, hanya dugaan, oke? Nah, jadi kenapa bisa DJP menekan IKPI dan kenapa IKPI mudah untuk ditekan oleh DJP? Ini kan pertanyaan orang kan, banyak orang bingung. Bagaimana bisa sebuah lembaga yang sudah berdiri 50 tahun dengan mudahnya ditekan oleh oknum-oknum yang nggak jelas? Jawabannya teman-teman, pertama ya, IKPI dan DJP itu bekerja sama dengan sangat baik. Oke? Kerjasamanya ini dalam bentuk webinar, seminar, kemudian bikin acara, bikin event, bikin bikin edukasi, bikin training, semua itu duit teman-teman ya. Semua itu duit. Oke, bukan nggak ada duit, teman-teman ya. Nah, oke, sakit perut gua. Oke. Hubungan yang baik antara IKPI dengan DJP ini harus terus dijaga. Ya, harus terus dijaga, teman-teman ya. Kalau ada salah satu yang kena masalah, tentulah yang satunya sebagai teman, sebagai hubungan baik, perlu membantu untuk menghantam si musuh ini, si musuh bersama ini. Oke. Nah, lebih baik kehilangan satu anggota dong, yang cuma bayar 100.000 per bulan, atau 1 juta per tahun gitu ya, yang brengsek gitu ya, daripada organisasi yang masih kita korbankan, daripada organisasinya harus kena masalah dengan DJP. Nanti gimana proyek-proyek kita ini? Gimana dengan MOU kita ini, yang sudah kita bangun bersama-sama selama puluhan tahun ini? Bisa rusak kalau anggota ini nggak berhasil kita pecat. Ini hanya dugaan, teman-teman ya. Hanya dugaan, mudah-mudahan salah, teman-teman ya. Nah, itulah dugaan, teman-teman ya. Karena ada hubungan kerjasama yang sangat erat antara IKPI dengan DJP yang ada banyak duitnya di situ. Ini hanya dugaan, teman-teman ya. Mudah-mudahan kau salah. Alasan kedua adalah gini. Dulu ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, DJP adalah atasan langsung dari IKPI. Oke? Ini bukan atasan langsung ya. Sebenarnya sih IKPI itu independen. Di ADART tertulis dengan jelas ya, independen, kerjasama dengan DJP. Tetapi karena DJP ini punya kecenderungan merasa berkuasa dan arogan, jadi bukannya merasa mereka bekerja sama, justru jalurnya jalur komando gitu loh. Justru yang dipraktekkan oleh DJP adalah jalur komando gitu. Nah, jadi walaupun sekarang DJP itu sudah pindah
pembinaan IKPI sudah pindah dari DJP menjadi ke P2PK, tapi aroma jalur komandonya itu masih terasa, teman-teman ya. Aroma tekanan-tekanan DJP itu masih terasa sampai sekarang gitu loh. Buktinya apa? P2PK sudah gue forward semua email-email gue sampai hari ini tidak bersuara, guys. P2PK, tempat untuk membina IKPI, tempat untuk membina konsultan pajak, sampai hari ini tidak bersuara sama sekali. Kemana P2PK? Kemana lembaga pembinaan profesi keuangan? Coba Anda jawab sendiri, teman-teman ya. Nah, alasan ketiga, IKPI sendiri, oke, para petinggi-petingginya itu dikuasai oleh para mantan-mantan pegawai DJP. Oke, nah ini dikuasai bukan frasa yang negatif teman-teman ya. Dikuasai ini maksudnya ya dipimpin gitu ya, dipimpin gitu ya. Para pemimpinnya adalah mantan-mantan pegawai DJP. Lu lihat aja dari ujung sampai ujung, dari atasan ya. Ini mudah-mudahan gue salah ya, hanya dugaan teman-teman ya. Gue juga nggak kenal mereka-mereka semua kan. Nah, karena para pemimpin-pemimpin puncak ini adalah para mantan-mantan anggota DJP, nah sehingga kalau DJP ribut dengan Awan, kira-kira siapa yang akan didukung, guys? Mereka mantan DJP, punya kerjasama yang sangat banyak dengan DJP, yang melibatkan uang yang sangat besar. Kemudian DJP ribut sama satu orang anggota yang bayar iuran anggota cuman 100.000 per bulan atau 1 juta per tahun dibandingkan dengan nah, kira-kira para pemimpin ini mau dukung siapa, guys? Oke, lu jawab sendiri, guys ya, jangan gue jawab. Sekali lagi, guys, ini hanya dugaan, hanya terkesan, hanya aroma-aroma saja, teman-teman ya. Gua tidak yakin. Mudah-mudahan gua salah. Tetapi nanti kita akan terbukti dengan fakta-fakta di persidangan. Sekarang kita membahas kenapa posisi IKPI menjadi penting dalam kasus gua. Gua ribut sama KPP Taman Sari kan, dan sama Kak Kanwil yang gua nggak pernah ketemu ya. Dia mau ribut sama gua. Kenapa IKPI yang jadi tangan untuk menghantam gue? Kenapa? Coba. Oke. Gua kasih flashback cerita, teman-teman ya, yang gua belum pernah ceritakan. 2 tahun yang lalu, gua kena masalah yang sama. Oke, gua diadukan oleh seorang oknum DJP kantor pusat, teman-teman ya, kantor pusat Gatot Subroto, berinisial kalau gue sebutin boleh nggak ya? Berinisial DA. Teman-teman ya, DA. Siapa DA ini? Lu pasti kenal. Lu nggak sadar kalau lu kenal dia, teman-teman ya. Kalau lu sering baca-baca berita di TTC, berita-berita perpajakan, lu tahu siapa DA ini, teman-teman ya. Oknum ini, teman-teman, memanggil, yang gue dengar ya, mudah-mudahan gue salah dengar ya, memanggil Ketua Umum IKPI, Sekretaris IKPI, pokoknya para petinggi-petinggi IKPI dipanggil ke kantor pusat DJP setelah dia ribut sama gue. Gitu. Hebat nih orang kan, dia bisa panggil Ketua Umum KPI. Setelah itu, bergulirlah kasus proses sidang kode etik IKPI. Seperti sekarang, ya, bergulir, dan gue dinyatakan bersalah, teman-teman ya, memfitnah. Oke? Sampai hari ini, gue tidak tahu buktinya apa yang dia miliki, siapa yang difitnah. Tidak jelas apa fitnahannya, bagaimana yang sebenarnya, sampai hari ini tidak jelas, teman-teman ya. Nah, akibat surat keputusan IKPI itu yang memutuskan bahwa gue bersalah memfitnah, maka status konsultan pajak gue di Sikop, di Kementerian di DJP waktu itu menjadi statusnya ditegur. Jadi statusnya DJP itu bisa aktif, konsultan pajak ya, bisa aktif, bisa ditegur, bisa dicabut, bisa dibekukan. Nah, status gue tuh tiba-tiba berubah menjadi ditegur. Nah, hari ini status gue sudah dipulihkan, menjadi aktif. Oke, gue juga bingung gimana prosesnya, nggak jelas ya. Nah, kali ini teman-teman, mereka tidak mau kecolongan lagi. Kali ini mereka tidak mau seperti dulu, cuma ditegur, nggak mau dia. Kali ini targetnya adalah pemberhentian tetap anggota IKPI. Oke, kalau gue diberhentikan tetap sebagai anggota IKPI, maka surat pemberhentian ini akan dikirimkan kepada P2PK dong, bahwa kami sudah memecat beliau nih, anggota ini nih. Nah, dan P2PK dapat mencabut atau membekukan izin praktek gue, konsultan pajak gue, karena syarat untuk lu punya izin adalah lu sudah terdaftar sebagai anggota di sebuah asosiasi konsultan pajak. Gitu teman-teman ya. Nah, inilah targetnya. Oke, mudah-mudahan gua salah, teman-teman ya. Ini masih dugaan ya guys, nanti akan kita buktikan di sidang. Oke. Nah, makanya guys, posisi IKPI menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial, menjadi sangat kunci. Teman-teman ya, kuncinya ada di IKPI.
Oke. Kenapa? Karena P2PK tidak akan berani mencabut izin seorang konsultan pajak tanpa ada surat rekomendasi atau pemberhentian anggota dari asosiasi IKPI-nya. Nah, sehingga P2PK nanti tuh bisa lepas tangan. Jadi P2PK nanti bisa lepas tangan ya. Negara, Kementerian Keuangan akan bisa lepas tangan, akan bisa cuci tangan kalau nanti gua dipecat dari status konsultan pajak gue. Gitu loh. Jadi mereka biarin aja si Awan ini ribut sama IKPI, organisasi dia sendiri. Karena yang memecat kan IKPI. Gara-gara IKPI memecat, maka negara juga memecat. Gitu. Jadi yang salah IKPI. Menurut sikop nantinya P2PK akan lepas tangan gitu karena mereka akan memecat sesuai dengan rekomendasi dari IKPI. Nah, pertanyaannya ya, seandainya kasus gua dengan IKPI ini akan naik ke meja hijau pengadilan, seandainya ya, teman-teman ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Apakah si oknum ini nih, si oknum ini yang menekan IKPI seluar biasa ini, yang diduga teman-teman ya, bukannya pasti ya, diduga ya, yang diduga menekan IKPI ini, mudah-mudahan gue salah ya, apakah si oknum ini akan memberikan bantuan hukum kepada IKPI? Apakah akan menyediakan pengacara untuk IKPI? Apakah akan menyediakan saksi ahli untuk IKPI? Rasa-rasanya sih enggak ya guys. Semua orang akan cuci tangan ya, dan IKPI akan dibiarkan sendirian melawan anggotanya sendiri yang membayar iuran anggota rutin di meja pengadilan. Orang-orang itu, si oknum-oknum itu menghilang tanpa jejak. Sudah pasti, teman-teman ya. Tapi hanya dugaan. Teman-teman ya, mudah-mudahan gue salah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Beranikah IKPI memecat anggotanya sendiri tanpa bukti yang jelas? Atau tanpa dasar hukum yang jelas? Atau tanpa argumen yang jelas? Oke, nanti teman-teman kita akan buktikan dengan terang benderang. Oke, semuanya akan gue buka untuk umum dan gue mempersilahkan semua orang untuk memberikan atensinya, memberikan pendapatnya terhadap kasus ini ya. Kita lihat nanti teman-teman ya di persidangan pemeriksaan Dewan Pengawas Ad Hoc IKPI pada hari Senin tanggal 4 Desember jam 2 siang. Oke, live di Instagram Pajak Smart. Nah, menurut gue teman-teman, kalau otaknya waras ya, menurut gue ya, harusnya nggak akan bisa, nggak akan berani dia memecat anggota IKPI. Karena gini, asosiasi itu seharusnya melindungi anggotanya, oke, dari oknum-oknum di luar asosiasi, oke. Kalaupun lah anggotanya betul-betul salah, seharusnya bukan dipecat, tapi seharusnya dikasih jalan damai, dicarikan solusi damai, bukan dengan dihantam anggotanya sendiri. Oke. Nah, sejauh ini yang kita lihat teman-teman ya, terkesan tidak ada upaya damai dari IKPI ya. Tidak ada upaya untuk menjembatani perbedaan pendapat antara anggotanya yaitu gua dengan si oknum. Teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja guys ya, apakah IKPI nanti akan berani memecat anggotanya sendiri yang sudah membayar iuran anggota rutin IKPI. Kita tunggu. Oke, kita akan live Instagram teman-teman ya untuk memberikan apa? Edukasi kepada Anda semua guys ya. Edukasi kepada Anda semua masyarakat awam karena Anda juga bisa loh ya mengadukan seorang anggota IKPI atas pelanggaran kode etik atau pelanggaran peraturan perkumpulan lainnya. Oke, supaya apa? Supaya lu tuh teredukasi, supaya teman-teman Anda semua teredukasi. Bagaimana sih proses pengaduan IKPI itu berjalan? Bagaimana prosesnya sesuai dengan prosedur IKPI? Supaya Anda juga tahu, teman-teman ya. Karena ini IKPI adalah lembaga yang juga untuk melayani publik, untuk melayani masyarakat dalam hal kewajiban perpajakan mereka. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.